Peringkat kekuatan militernya jauh di bawah TNI. Terungkap mengapa Korea Utara bisa kalahkan Indonesia untuk buat senjata nuklir. Sosok ini yang jadi dalang di baliknya. Masih menjadi pertanyaan mengapa Korea Utara bisa memiliki nuklir, walaupun kekuatan militernya jauh di bawah Indonesia yang hingga kini belum memiliki senjata pembunuh massal tersebut. Dilansir dari Global Firepower, kekuatan tentara nasional Indonesia di dunia saat ini berada di peringkat 16. Sementara Korea Utara menempati posisi 9, tingkat lebih rendah dari Indonesia, yakni peringkat ke-25. Karena itu, pasti banyak yang terheran-heran bagaimana negara terbelakang seperti Korea Utara justru memiliki senjata nuklir. Ternyata keberhasilan Korea Utara mengembangkan senjata nuklir semuanya berawal dari sepak terjang sosok satu ini. Menurut Daily Express pada Sabtu 25 Juli 2020, seorang mantan teknisi nuklir asal Belanda bernama Frits Veerman ungkap asal-muasal nuklir yang kini dimiliki Iran dan Korea Utara. Sebelumnya, Frits Veerman adalah teknisi nuklir yang bekerja di program pengayaan uranium Inggris, Jerman, dan Belanda di Physical Dynamic Laboratory, FDO. FDO sendiri merupakan anak perusahaan VMF Stork di Amsterdam. Veerman yang kini berusia 70 tahun dulunya adalah whistleblower pada kolega dan sahabatnya yang sebenarnya adalah mata-mata nuklir Pakistan, Abdul Qadir Khan. Menurut CIA, Abdul Qadir Khan adalah pria yang lebih berbahaya dari Osama bin Laden. Namun, di negaranya Abdul Qadir Khan adalah bapak fisikawan nuklir, ahli metalurgi, dan dikenal sebagai bapak pengayaan uranium. Dia menciptakan bom atom klandestin untuk negaranya Pakistan. Ia menjadi bagian dari tim yang mengembangkan teknologi itu. Awalnya Veerman tidak tahu jika Qadir adalah seorang mata-mata hingga akhirnya identitas aslinya terbongkar. Veerman yang mengetahui bahwa Khan adalah mata-mata melaporkan ke pihak berwenang. Sayang laporannya diabaikan. Akhirnya Khan berhasil melarikan diri dengan cetak biru nuklir dan bagian centrifuge dari tempat kerjanya di Amsterdam. Dengan demikian, misi Khan menjadi mata-mata sukses. Dia berhasil mencuri formula rahasia nuklir milik Eropa dan membawa ke negaranya. Khan kemudian membantu membangun senjata nuklir milik Pakistan dengan data yang diperoleh dari FDO. Kemudian dia juga menjual formula rahasia itu ke Korea Utara, Iran, menurut sumber rahasia dari Pakistan. Situasi ini memberikan efek domino bagi Veerman. Dia dipecat dari tempat kerjanya dan mengklaim selama beberapa dekade dia dilecehkan oleh agen keamanan. Kini di usianya yang sudah 84 tahun, Veerman hidup di bawah tahanan rumah, tidak resmi di Pakistan. Ironisnya, Belanda justru tidak pernah membuat bom atom dan pengayaannya dengan maksud hanya mengembangkan senjata nuklir untuk tujuan damai. Tetapi mereka menjelaskan dengan sedikit perombakan, cetak biru milik mereka bisa digunakan untuk tujuan yang jauh lebih berbahaya. FDO sendiri menetapkan bahwa seharusnya Khan tidak boleh bekerja pada ultracentrifugal, dan ternyata istrinya adalah orang Belanda. Oleh sebab itulah Khan diizinkan bekerja bersama dengan Veerman, tanpa disadari dia adalah seorang mata-mata. Veerman curiga Khan adalah mata-mata setelah dia mengundangnya untuk datang dan tinggal di Pakistan. Khan juga mengatakan pemerintah Pakistan juga akan menjaga dan menutupi seluruh perjalanannya. Kalah telak dari segi alat tempur, tapi di mata dunia TNI justru lebih unggul dibandingkan kekuatan militer Israel yang punya senjata nuklir. Terungkap alasannya. Kekuatan Tentara Nasional Indonesia di kancah internasional memang tak perlu diragukan lagi. Walaupun dari segi peralatan tempur TNI kalah telak dibandingkan Israel, namun TNI justru memiliki peringkat lebih tinggi di dunia dibandingkan kekuatan militer Israel. Seperti yang kita ketahui saat ini, Indonesia merupakan negara dengan kekuatan militer ke-16 di dunia dari 137 negara. Peringkat mentereng ini menjadikan Indonesia berada di puncak sebagai kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat memuji pertahanan kekuatan Indonesia di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Meski demikian, Indonesia saat ini disebut memiliki alat utama sistem pertahanan yang lebih maju.
Sementara mengutip dari Tribun News, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan kekuatan TNI kita nomor 1 di ASEAN. Jangan sampai ada yang meremehkan TNI kita. Menurut Global Fire, yang merilis hasil survei ini menggunakan 55 parameter individual untuk menentukan skor power index suatu negara. Hasilnya adalah secara mengejutkan Indonesia ternyata memiliki kekuatan militer yang jauh di atas rata-rata. Meskipun pada kenyataannya banyak negara kuat yang kini didominasi dengan senjata nuklir, seperti China, Inggris, Rusia, Amerika hingga Israel, hampir semua negara itu memiliki senjata nuklir yang membuatnya menjadi negara dengan militer unggulan. Namun survei yang dilakukan Global Firepower tidak memperhitungkan persediaan senjata nuklir meski banyak negara memiliki kekuatan dan senjata nuklir. Menurutnya, tahun 2020, Indonesia menempati urutan ke-16 dari 138 negara. Indonesia mengantongi Power Index 0,2544 dari 0,000 Power Index yang dianggap sempurna. Selain itu, fakta menarik dari penilaian ini, Indonesia justru mengungguli Israel yang berada di urutan ke-18 di bawah Indonesia. Padahal seperti kita ketahui, Israel merupakan negara yang kuat dan diyakini memiliki senjata nuklir. Selain itu, pasukan Israel dikenal sebagai salah satu paling cakap dalam urusan bertempur di dunia. Namun mereka hanya mengantongi Power Index 0,3111. Dan membuatnya berada di bawah Indonesia. Lalu apa yang membuatnya lebih lemah dibandingkan Indonesia? Ternyata Israel hanya memiliki anggota militer kurang lebih sebanyak 615.000 dari sekitar 8 juta penduduknya. Selain itu, Indonesia juga diyakini unggul dalam armada tempur laut sekitar 282 armada, sementara Israel hanya 65. Kemudian Indonesia memiliki 7 kapal frigate untuk berjaga di perairan, sementara Israel tidak memiliki sama sekali. Indonesia memiliki kapal patroli hingga 156, sedangkan Israel hanya 45 saja. Namun, jika melihat statistik perlengkapan lain, Indonesia jelas kalah telak. Untuk kendaraan lapis baja saja, Israel memiliki 10.275, sedangkan Indonesia hanya 1.178. Lalu, Angkatan Udara Israel yang berjumlah 589, sedang Indonesia hanya 462 saja. Terakhir adalah peralatan darat Israel yang lebih kuat dengan 2.760 tank tempur, sedangkan Indonesia hanya memiliki 313 tank tempur saja. Dilansir dari Global Firepower, kekuatan tentara nasional Indonesia di dunia saat ini berada di peringkat 16. Sementara Korea Utara menempati posisi 9, tingkat lebih rendah dari Indonesia, yakni peringkat ke-25. Karena itu, pasti banyak yang terheran-heran bagaimana negara terbelakang seperti Korea Utara justru memiliki senjata nuklir. Ternyata keberhasilan Korea Utara mengembangkan senjata nuklir semuanya berawal dari sepak terjang sosok satu ini. Menurut Daily Express pada Sabtu 25 Juli 2020, seorang mantan teknisi nuklir asal Belanda bernama Frits Veerman ungkap asal-muasal nuklir yang kini dimiliki Iran dan Korea Utara. Sebelumnya, Frits Veerman adalah teknisi nuklir yang bekerja di program pengayaan uranium Inggris, Jerman, dan Belanda di Physical Dynamic Laboratory, FDO. FDO sendiri merupakan anak perusahaan VMF. FDO sendiri merupakan anak perusahaan VMF Stork di Amsterdam. Veerman yang kini berusia 70 tahun dulunya adalah whistleblower pada kolega dan sahabatnya yang sebenarnya adalah mata-mata nuklir Pakistan, Abdul Qadir Khan. Menurut CIA, Abdul Qadir Khan adalah pria yang lebih berbahaya dari Osama bin Laden. Pernyataan itu diutarakan Esper saat berpidato secara virtual di Forum International Institute of Strategic Studies. Dalam kesempatan itu, dia menyatakan Amerika Serikat siap menegakkan janji dan komitmennya untuk mempertahankan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Di Laut Cina Selatan, tepatnya lepas perairan Filipina, kapal induk USS Ronald Reagan dan armada penyerangnya tengah melakukan latihan bersama dengan kapal perang Australia dan Jepang. Sementara itu, kapal induk USS Nimitz
bersama Angkatan Laut India tengah melakukan latihan pertahanan udara dan komunikasi di Samudra Hindia. Latihan militer tersebut berlangsung ketika Cina terus mempertegas klaim atas 90% wilayah di Laut Cina Selatan dengan mengerahkan kapal-kapal ikan hingga kapal militer ke perairan itu. Selain India, Jepang, dan Australia, Esper menegaskan AS juga memiliki kemitraan strategis dan kerjasama militer terkait keamanan maritim dengan Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Vietnam. Pakar militer, jet tempur F-22 milik AS tak akan berdaya menghadapi J-20 di Pasifik. Pesawat tempur F-22 Raptor milik Amerika Serikat dinilai bakal kewalahan menghadapi pesawat Cina di Pasifik. Pasalnya F-22 dirancang untuk pertempuran di Eropa yang memiliki kondisi yang berbeda di Asia Pasifik. Yang Wei, perancang pesawat tempur siluman pertama Cina J-20, mengatakan mesin kembar F-22 dapat menghadapi tantangan yang sama dengan pesawat pembom tempur F-4 yang dikirim Pentagon ke Perang Vietnam antara 1965 dan 1975. Lingkungan yang kompleks dan kendala politik di Vietnam menyebabkan F-4 hampir gagal menunjukkan kemampuan kecepatan tinggi dan kemampuan tempurnya di atas cakrawala, tulis Yang dalam makalah yang diterbitkan dalam jurnal Aeronautica Tiongkok, Acta Aeronautica et Astronautica Sinica. Seperti dikutip South China Morning Post, dia mengatakan F-22 yang terinspirasi oleh Perang Dingin antara Amerika Serikat dan bekas Uni Soviet dirancang untuk pertempuran di Eropa dan bisa menghadapi masalah yang sama sekarang karena telah dikerahkan di Asia Pasifik. Sejauh ini pakar militer mengatakan bahwa J-20 Weilong jelas dipandang sebagai jawaban Cina untuk menghadapi F-22. Membandingkan keduanya, Song Zongping, seorang komentator militer di Hong Kong, mengatakan keuntungan terbesar J-20 adalah pesawat ini dikembangkan dari pengamatan atas milik F-22, termasuk cara memperbaiki kekurangan dan penguatan teknologi dapat digunakan untuk mengoptimalkan pesawat. F-22 awalnya dirancang untuk pertempuran dengan bekas Uni Soviet atau Rusia pada saat ini, tetapi sekarang lawan utama Raptor adalah Tentara Pembebasan Rakyat di Asia Pasifik, kata Zong. J-20 terinspirasi oleh penyebaran F-22. Desainer pesawat Cina menggunakan Raptor sebagai saingan dan F-35 Stealth Multi-Fighter sebagai lawan taktis untuk membantu mereka membuat jet tempur yang lebih praktis, ungkapnya. Baik F-22 dan J-20 kemampuan terbang hingga ketinggian 20 km dan kecepatan maksimum lebih dari Mach 2 alias 2470 km per jam alias lebih cepat dari kecepatan suara. F-22 memiliki jarak yang relatif lebih pendek dengan radius tempur 800 km, sementara tangki bahan bakar internal J-20 yang besar dapat mempertahankan radius tempur yang lebih panjang, yakni 1100 km. Tetapi pakar militer yang bermarkas di Beijing, Zhou Jianming, mengatakan bahwa J-20 yang mulai beroperasi pada 2017 belum diuji dalam situasi pertempuran yang sebenarnya.